Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani, NIM 2004511, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, akan menjelaskan tentang kalimat efektif untuk memenuhi UTS Bahasa Indonesia. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga dikatakan sebagai kalimat yang benar dan jelas, serta mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Pengertian kalimat efektif menurut para pakar. Yang pertama, menurut Razak, mengemukakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan oleh pengarang sehingga tergambar jelas dalam pikiran pembaca, persis seperti apa yang disampaikan. Yang kedua, menurut Manaf, mendefinisikan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan penutur atau penulis secara lengkap dan akurat dan dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh penyimak atau pembaca. Yang ketiga, menurut Semi, berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh dan meninggalkan kesan. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif. Menurut Arifin dan S. Amran, menyimpulkan ada 7 ciri-ciri kalimat efektif, yakni yang pertama, kesepadanan struktur. Pada kesepadanan struktur, terdapat ciri-ciri. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya. Contoh, kepada hadirin dimohon berdiri. Kalimat tersebut tidak efektif karena kalimat itu mempunyai subjek yang tidak berfungsi apa-apa. Sebaiknya kalimat tersebut menjadi hadirin dimohon berdiri. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Sebaiknya, dalam membangun jembatan itu, kami dibantu oleh warga desa. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intra-kalimat seperti sehingga dan atau lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Yang kedua, cirinya yaitu kehematan kata. Pada kehematan kata, terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada kalimat tidak diperlukan, karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimat. Kata yang sebaiknya yakni karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Ciri kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Ciri ketiga, hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah saja.
kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya kalimat tersebut diganti menjadi, saya hanya memiliki 3 buku. Ciri ketiga, yaitu hindari penjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Para tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan. Kata banyak pada kalimat dan kata para pada kalimat sudah mengandung makna jamak. Oleh karena itu, tidak perlu lagi pengulangan yang bermakna jamak, sehingga kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi masih banyak hal yang harus dibahas, para tamu undangan sedang menikmati hidangan. Ciri ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Begitu juga sebaliknya, jika kalimat yang dibuat kalimat majemuk, maka kedua predikat juga memiliki bentuk yang sama dalam uraian. Ciri keempat, ketegasan makna. Pada ketegasan makna terdapat beberapa ciri, yakni pertama, meletakkan kata yang ingin ditonjolkan maknanya di depan kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kalimat tersebut dapat diganti menjadi efektif dan ketegasan tersebut menjadi harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Kedua, membuat urutan kata secara bertahap sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Contoh, bukan 1.000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat tersebut salah, sehingga kalimat yang benar yakni bukan 100, 1.000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ketiga, melakukan pengulangan kata. Contoh, dongeng itu sangat menarik, dongeng itu mengharukan. Keempat, melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. Kelima, menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai maknanya. Ciri kelima yakni kelogisan kalimat. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif, sehingga kalimat efektifnya yakni Bapak Dekan kami persilahkan. Ciri keenam yakni kepaduan makna. Pada kepaduan makna terdapat beberapa ciri. Pertama, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contoh, Zaki menceritakan tentang pengalaman bertandingnya. Kalimat tersebut tidak efektif sehingga kalimat efektifnya yakni Zaki menceritakan pengalaman bertandingnya. Kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contoh, surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba. Seharusnya kalimat itu seperti surat itu sudah saya baca. Ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja transiti, dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan.
Kata akan pada kalimat tidak diperlukan karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita pentingnya perpustakaan. Perbaikan kalimat tersebut sebagai berikut. Mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Ciri terakhir yakni kecermatan. Kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan. Kecermatan dalam kalimat efektif. Juga ditinjau dari penulisan huruf, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, dan pemilihan kata yang sesuai di dalam kalimat. Baiklah, sekian penjelasan dari materi kalimat efektif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.